Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, saya ucapkan selamat pagi. Pagi, semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Hasilkan Bisa, hasilkan hebat, hasilkan. bisa hebat. Tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita lakukan layanan pada hari ini, ya, alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu dengan bacaan doa dan isya. Mohon pada ketua kelasnya agar bisa disiapkan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Doa mulai. Terima kasih anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba pada kalian apa ya istilahnya, kita berusaha untuk mengenali potensi-potensi yang ada di kalian semua. Untuk itu mohon agar nanti bisa diperhatikan secara seksama. Ya, kan niatnya dari rumah kita hendak belajar di sekolah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita itu cerdas secara pikiran, kemudian kita kita memiliki sikap secara kemandirian, dan kita gennya kita itu apa? Kita terampil, ya, kita terampil dan kita apa maksudnya sehingga bisa menciptakan sesuatu kemandirian. Baik, untuk yang pertama ini kan kelihatan apa ya, ayo tegang dan kita tidak terlalu tegang. Mohon duduknya di apa ya, duduknya disejajarkan. Oke, perhatikan depan, ini diluruskan saja. Nah, saya speaking terlebih dahulu. Instruksinya yang pertama, jadi mohon instruksinya adalah sesuatu hal yang kalian dengar, bukan yang kalian lihat. Ikuti sesuatu yang dengar, bukan yang dilihat. Jelas? Jelas. Kita coba terlebih dahulu. Baik, tangannya semua siap seperti ini. Semuanya, oke. Ya. Sekarang pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang rambut, pegang mulut, pegang telinga, pegang kaki, pegang tangan, pegang kaki, pegang rambut, pegang telinga. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sekarang dibalik tadi apa? Sesuatu hal yang kalian perintahnya adalah sesuatu yang
lihat. Sekarang sesuatu yang kalian dengar. Paham? Jelas? Ikuti perintahnya. Sesuatu, maaf kebalik, tadi yang kalian dengar. Nah sekarang perintahnya adalah sesuatu yang kalian lihat. Jelas? Jelas. Siap-siap tangannya. Sesuatu yang kalian lihat, terlihat, bukan yang kalian dengar. Pegang kepala. Pegang rambut. Pegang rambut. Pegang rambut. Pegang rambut. Pegang alis. Pegang telinga. Pegang tepuk tangan untuk kita. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Baik. Oke, Mas-mas. Pada hari ini kita coba untuk mengenali potensi-potensi kalian. Untuk itu mohon agar masing-masing dari kalian semua menyiapkan HP-nya di dalam posisi on semua sekarang. Oke. Kemudian setelah itu silahkan dibuka link yang sudah saya kirim terkait dengan tes gaya belajar yang ada seperti di depan kalian. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu. Sudah? Sekarang silakan klik ikuti tes. Wah, pada antri. Yang antri nanti diulangi lagi. Oke ya? Yang sudah bisa masuk, silakan langsung bisa dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 2,5 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ikuti perintahnya, ya, alurnya, kemudian dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah pada bisa buka semua ya.
Baik, waktunya 1 menit lagi. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, waktunya habis. Mohon untuk lihat hasilnya. Ya, silakan lihat hasil. Kemudian hasil tersebut silakan di screenshot. Ya. Baik. Kemudian kalau sudah hasil dari jawaban tes gaya belajar kalian tadi, hasilnya di screenshot. Kemudian silahkan kalian buka Google Form-nya, ya. Google Form-nya dibuka. Kemudian silakan isi Google Form tersebut. Silakan diisi ya, nama, kelas, kemudian nomor absen dan hasil dari gaya belajar tadi, ya, screenshotnya. Sekarang mohon disiapkan terlebih dahulu HP-nya seperti biasa tadi, ya. Kita kembali untuk bisa mengisi tes. Nah, sekarang terkait tes kecerdasan majemuk, silakan dibuka HP-nya, ya. Kemudian di situ ada link yang sudah kita bagikan di grup. Silahkan linknya diisi dan ikuti tes. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, sudah. Kalau sudah, silakan diisi hasil tadi. Ya, tes kemampuan majemuk. Untuk formulirnya silakan diisi. Ya, silakan diisi nama. Jangan lupa di screenshot ya. Yang hasil tes belajarnya silakan diisi nama, kemudian kelas, kemudian setelah itu nomor absen, dan kalian masuknya di bagian apa, kemudian presentasinya silakan diisi, ya, biar nanti kami bisa merekap dan bisa mengetahui kira-kira tipe apa saja terkait dengan kecerdasan majemuk kalian. Kemudian silakan di screenshot dan screenshotnya bisa diunggah di situ. Jelas ya? Baik, silakan.
sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang Okta mengingat kepada kalian, tolong kalau yang sudah silakan HP-nya ditaruh di mejanya masing-masing. Oke. Terus sekarang disiapkan lembaran kertas. Oke. Oke, silakan disiapkan. Sudah? Silakan tuliskan nama, kelas, dan jurusan. Jangan lupa nomor absen. Yuk. Dalam hitungan ke-5 semua sudah siap semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Silakan dilengkapi nama, kelas, jurusannya apa, kemudian nomor absennya berapa. Gitu ya. Baik, sekarang silakan kalian bisa melihat di depan kalian ini ya, terkait dengan refleksinya. Refleksi terkait dengan hasil dari tes gaya belajar yang telah kalian kerjakan tadi. Ada poin pertama ya, kira-kira terkait dengan gaya belajar kalian tadi ya, itu potensinya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, dan proses asesmennya seperti apa. Itu silakan diisi. Ada poin ketiga tersebut. Baik, waktunya 3 menit dari sekarang. Monggo, silakan diisi. Yuk, satu soal, satu refleksi, 1 menit, silakan. Cepat aja. Potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen gaya belajar kalian tadi? Ya, kemudian kalau sudah, bagaimana hasil asesmen ini? Kemudian ya, dalam membantu atau menjalani pilihan karir kalian. Terus kemudian bagaimana hasil ini bisa dimanfaatkan? Silakan, jawab. Sudah ya? Baik, silakan alat tulisnya ditaruh di masing-masing meja masing-masing. Sekarang terkait dengan refleksi. Nah, kira-kira dari awal tadi, baik mulai dari kita SBG ya, dengan cara
yang kalian lihat, ikuti perintahnya yang kalian dengar, ya. Kemudian kalian mengisi tes gaya belajar tadi. Kira-kira potensi apa saja, ya, yang bisa Anda kenali dari hasil tes yang sederhana yang tadi kalian kerjakan. Kira-kira apa saja? Yuk, yang bisa jawab, yuk. Silakan. Terus, siapa ada yang bisa jawab? Ya silakan. Oke, silakan. Dengan hasil yang saya terima yaitu kinestetik, potensi yang saya miliki yaitu adalah saya dapat mudah memahami suatu hal jika saya melakukannya secara langsung. Oke. Mas Khairul, kita tetap semua temannya jawab, yang suruh jawabnya tidak pada ngomong, giliran ada temannya jawab pada benar-benar itu tekan tepuk tangannya sekencang-kencangnya. Ya, nanti sing semangat ayo jawab kok ya, yang terlalu bersemangat nanti jawab ya, jangan cuma apa ya membangun belajar. Oke, Ben tidak grogi. Saya ingin ngomong sekali lagi, ketika saya ngomong satu angka satu, H, 2, H, 3, H, paham ya? Pakai nafas dari apa ya? Dari dada, kandungnya sini saja. Ya. 2, H, 1, H, 3, H, 3, H, 5, H. Baik, Mas Khairul tadi kira-kira masuknya ketika dalam apa ya, tes gaya belajar, masuknya gaya belajar apa Mas? Kinestetik. Apa itu gaya belajar kinestetik? Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar yang jika murid melakukan suatu hal, Ya. maka mereka akan mudah mengerti. Belajarnya seperti apa gaya belajarnya? Kira-kira? Jadi langsung dipraktekkan. Oh, langsung dipraktekkan. Oke, tepuk tangan teman-teman. Baik, ya. Terkait dengan gaya belajar, ini saya nyampaikan materinya untuk terkait dengan gaya belajar. Ya, ini. Apakah kamu sering membaca buku tapi mudah lupa? Ya. Terus atau lagi belajar tidak paham apa yang telah dipelajari? Ya. Ya. Kemudian mendengarkan penjelasan guru tapi sulit untuk dimengerti? Ya. Berarti jawabannya apa tadi? Ya. Baik, ini terkait dengan gaya belajar. Gaya belajar ini adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan proses berpikir, memproses dan mengerti sesuatu informasi yang diperoleh dari luar. Ya, itu gaya belajar. Jadi nanti saya jelaskan ada beberapa macam gaya belajar yang ada. Ya, apa saja gaya belajarnya? Ya. Jadi yang pada hakikatnya adalah gaya belajar itu adalah sesuatu yang disukai oleh individu tersebut dalam proses berpikir, di mana ada informasi dari luar itu masuk ditangkap oleh panca inderanya. Ya. Kemudian berikutnya ada macam-macam gaya belajar. Nah, tadi kalau Mbak Resa, kira-kira gaya belajarnya Mbak Resa itu gaya belajar yang seperti apa? Tadi setelah tes tadi. Oh, kinestetik. Baik, sekarang kita ingin tahu mana yang gaya belajarnya visual hasilnya. Coba Cung.
Oh, visual lumayan. Sekarang yang gaya belajarnya auditori. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang yang gaya belajarnya kinestetik. Wah, oke. Baik. Ternyata gaya belajar yang paling banyak adalah gaya belajar kinestetik, ya. Yang paling sedikit adalah gaya belajar auditori. Baik, saya lanjut. Gaya belajar, ya, yang di sini gaya belajar visual, yaitu adalah gaya belajar yang menggunakan indera, ya, indera mata, karena di sini melihat untuk menyerap informasi yang dari luar. Jadi informasi dari luar, kemudian kita tangkap menggunakan indera mata, kemudian kita proses di dalam pikiran kita. Itu gaya belajar yang lebih macam gaya belajarnya, tipenya adalah tipe visual atau tipe melihat. Baik, kemudian ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial di sini yaitu ketika ada informasi dari luar, kemudian diserap oleh indera kita, ya. Kira-kira indera apa yang menyerap informasi dari luar? Berarti inderanya apa? Pendengaran. Berarti apa ini namanya? Kalau indera penglihatan itu melalui apa? Kalau indera pendengaran melalui Nah, berarti di sini ada gaya belajar yang sifatnya mendengar, ya, menyerap informasinya dari luar, diproses, diserapnya masuk itu melalui gaya belajarnya dengan menggunakan pendengaran. Baik, yang terakhir di sini ada yang disebut dengan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik di sini yaitu adalah gaya belajar yang lebih menekankan praktik secara langsung atas apa yang dipelajari. Jadi begitu ada guru mempraktekkan, kemudian kalian langsung mempraktekkan juga. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Baik. Kemudian bisa kalian baca di sini untuk tipe-tipe visual, gaya belajar visual, salah satunya yang bisa kalian lihat, ya. Ciri-cirinya salah satunya adalah mengingat dengan melihat daripada yang didengar. Ya, silakan kalian bisa membacanya. Kemudian berikutnya untuk ciri-ciri gaya belajar orang yang sifatnya auditorial, ya, biasanya dia tuh lebih suka bicara terhadap diri sendiri ketika proses belajar. Loh, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Wah, ini matematika seperti ini, berarti ini adalah gaya belajar kinestetik. Bukan kinestetik tapi auditori. Ya. Sering berbicara sendiri ketika dalam proses belajar. Baik, kemudian orang-orang ciri-ciri orang gaya belajar yang auditori itu sangat mudah terganggu sekali terhadap apa ya, yang namanya hambatan-hambatan, keributan kecil-kecil itu biasa akan terganggu. Ini tipe belajar orang yang sifatnya auditori. Nah, ini ciri-ciri orang yang kinestetik. Bicara dengan pelan. Wah, pelan bener, pelan orang ini. Ya, kinestetik. Banyak bergerak, sulit duduk dan sebagainya. Ya, lebih suka mempraktekkan, belajar melalui praktik. Baik, itu tadi yang apa namanya kaitannya dengan proses gaya belajar. Sekarang saya mau tanya, kira-kira proses yang sudah saya sebutkan kepada kalian, gaya belajar itu ada berapa? Ada? Iya. Kemudian sebutkan yang pertama apa? Visual.
kedua kemudian yang ketiga kalau belajar visual berarti apa? Kemudian gaya belajar auditori apa? Kinestetik apa? Oke, kita tangan loh. Nah, ini kita kembali ke konseptualisasi terkait dengan kecerdasan majemuk. Bisa kalian ketahui ya, terkait dengan tes kecerdasan majemuk tadi ya, itu menurut Gardner ya, sang penemu tes ini, kecerdasan manusia itu dibagi menjadi 8. Salah satunya adalah kecerdasan linguistik intelijen. Kemudian berikutnya ada logikal matematik intelijen. Kemudian ada spasial intelijen, musikal intelijen, kemudian kinestetik, interpersonal dan naturalis. Baik, saya jelaskan terkait satu-satu. Kira-kira terkait dengan kecerdasan linguistik tadi, siapa yang hasilnya masuk dalam kecerdasan linguistik verbal? Siapa? Satu. Oh, hanya satu aja. Masya Allah. Baik. Di sini kecerdasan linguistik, ketika ada bahasa linguistik di sini, ya, yaitu adalah kemampuan dalam merangkai kata-kata. Salah satu tokohnya adalah Pak Soekarno. Ya. Di sini kemahiran di dalam seseorang berbicara, kemudian bisa bakat terhadap mengarang dan bercerita. Berikutnya ada yang disebut dengan logik matematis intelijen, yaitu seseorang dengan bakatnya untuk berpikir secara logis, ya, induktif, deduktif. Induktif di sini itu adalah sesuatu hal yang dari hal khusus menuju umum. Kemudian ketika deduktif adalah sesuatu hal yang sifatnya umum menuju ke khusus. Baik, di sini ada tokohnya, salah satunya adalah Einstein. Kemudian di sini ada kecerdasan visual spasial. Ya, silakan bisa dibaca. Di sini yang masuk dalam kategori visual spasial kira-kira siapa? Ada kelas ini? Ada? Tidak ada. Nah, ini mungkin biasanya banyak. Siapa yang di kelas ini masuk ke kecerdasan musikal ritmik? Ada enggak? Ada musikal. Hasil akhirnya? Tidak ada ini. Kelas ini tidak ada. Ada? Coba. Bukan. Apa, Mas? Oh, interpersonal. Baik. Di sini untuk kecerdasan kinestetik, siapa? Kinestetik yang masuk kecerdasan kinestetik. Wah. Gaya belajarnya kinestetik, tapi kecerdasannya bukan kecerdasan kinestetik ya, tadi ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini interpersonal. Interpersonal di sini itu adalah kecerdasan seseorang untuk bisa bersosialisasi. Karena menurut teorinya Abraham Maslow terkait teori kebutuhan, ya, itu salah satunya adalah ada jenjang tahap ketiga itu yang namanya adalah belongingness and love of needs, kebutuhan untuk berteman, dicintai dan mencintai. Jadi ternyata orang, ya, manusia itu ya makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Kira-kira di kelas ini yang masuk dalam kecerdasan interpersonal siapa? Interpersonal. Tidak ada. Waduh,
Tidak ada lagi. Baik, di sini yang masuk dalam kecerdasan intrapersonal, siapa? Wah. Baik, masuknya kebanyakan intrapersonal ya. Monggo, kira-kira kecerdasan intrapersonal ini bisa kalian baca pengertiannya di dalam slide ini. Jadi kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan intuitif, ya, kecerdasan intuitif, di mana kecerdasan ini cenderung relatif mengacu pada ketajaman intuitif. Jadi cenderung apa ya? Merasa ketika apa ya? Bahasa di dalamnya adalah cenderung mengenal sesuatu hal, berintuisi ini apa ya istilahnya, dia paham sesuatu yang belum biasanya hendak terjadi. Perasaannya cenderung perasaannya lebih tajam. Itu apa namanya kecerdasan intrapersonal. Di sini salah satu apa ya yang masuk di dalam halnya di sini adalah contohnya adalah pemimpin keagamaan dan sebagainya. Berarti ini di sini kelas ini bakatnya adalah pemimpin keagamaan semua di sini. Para dai dan apa? Kalau yang perempuan apa? Habibah, ada yang non muslim di sini? Ada? Siapa tadi yang bilang Kristen? Coba. Anda boleh, ya. Kalau muslim ya muslim, ya. Kita tidak boleh mendikotomikan terkait dengan agama. Jelas ya? Baik. Terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kira-kira kecerdasan naturalis di sini siapa Cung yang masuk dalam kecerdasan naturalis? Hanya satu. Wah, hari. Hobinya apa, Mas? Poli. Hobi sehari-hari yang kamu lakukan apa? Mancing. Paling suka mancing memang. Oh, natural. Selain mancing apa? Tidur. Baik. Itu tadi terkait dengan kecerdasan konseptualisasi, ya. Kemudian di sini untuk yang terakhir, ya, silahkan kalian siapkan lembaran kertasnya. Silahkan kalian isi aplikasinya, ya, dari yang Pak Okta jelaskan tadi terkait dengan gaya belajar, kemudian Pak Okta jelaskan terkait dengan kecerdasan majemuk, ya. Silakan kalian isi terkait dengan kira-kira tes yang sudah kalian terima, gaya belajarnya, kemudian kecerdasan majemuknya kan sudah diketahui. Kira-kira rencana karir masa depanmu itu seperti apa? Ya. Isi, silakan. Kemudian setelah rencana karir, nah di sini cita-citamu yang relevan dan kecenderungan majemuknya seperti apa? Kemudian kira-kira ekstrakurikuler apa yang hendak kalian pilih? Silakan diisi. Baik, ya, kalau sudah nanti ketua kelasnya silakan dikumpulkan dari ketua kelas terkait dengan apa namanya aplikasinya, terkait cita-citanya apa, kemudian ekstrakurikuler yang kalian pilih apa, ya, kemudian kalian mengetahui
potensi ini kira-kira menuju karirnya bagaimana, ya. Jadi mohon agar bisa diisi. Kemudian nanti ketua kelasnya mana? Ketua kelas. Oh ya. Nanti dikumpulkan apa LKPD-nya, silakan lembar kerjanya nanti di apa namanya diisi, kemudian dikumpulkan di apa namanya ketua kelas. Jangan lupa nomor absennya. Jelas ya? Baik. Saya kira itu yang bisa Pak Oktar sampaikan. Semoga kalian bisa paham terkait dengan gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Saya akhiri sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.